اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وان تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الايه. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji serta syukur kita mengucapkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sungguh luar biasa banyaknya dan tidak akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, jika kita menemukan kita ingin lebih banyak bersyukur nikmat Allah atau bersyukur nikmatnya. Bahkan nikmat yang baru saja kita rasakan adalah nikmatnya sholat wajib secara berjamaah. Ini kalau dihargai nilainya tidak terbanding. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kita sholat wajib secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua, sebagai tauladan kita, figur yang paling sempurna akhlak maupun pribadinya. Tentu kita berharap mudah-mudahan dari golongan dari umat beliau yang merasa cinta kita betul-betul diakui dan beliau pun mencintai kita selaku umatnya hingga akhir hayat kita semua. Bahkan nanti dari kiamat kita berharap semoga kita golongan dari umatnya yang telah memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, insyaallah tidak terasa sudah masuk hari yang ke-12. Punya lebaran. Terasa suasana lebaran ya. 12 ya? 13. 14 lah. Masya Allah. Jadi intinya barang siapa yang berpuasa Ramadan 14 hari maka sisanya 16 hari lagi ya. Sebanyak nggak usah buru-buru, santai. Ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini, kadang-kadang suka nyari tema apa gitu ya yang beda, yang kadang-kadang nggak terulang-ulang, bahkan sudah sering kita temukan anak-anak itu sudah terbang pasti nanti ayatnya ya alladzina amanu kutiba alaikum. Jadi mereka sudah terbang. Ya, cuma dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang keutamaan muadzin. Ada apa dengan muadzin ya? Masya Allah. Ternyata salah satu figur orang yang harus kita iri kepadanya adalah irilah kita kepada para muadzin. Ada pada muadzin, satu muadzin itu bisa kita sebut dan saat ini kita sholat lebih banyak pahalanya. Satu. Kok bisa? Bukannya imam? Sudah. Imam itu nggak ada hadis yang mengatakan keutamaan menjadi imam, kan? Kalau jadi imam nanti pahalanya lebih banyak, enggak. Yang ada justru malah imam itu khawatir menanggung dosa-dosa para makmumnya. Tapi muadzin Rasulullah SAW memberikan semangat. Ada di riwayat Ahmad, Nabi menjelaskan yang artinya muadzin itu sejauh suaranya itu terdengar, semua makhluk Allah baik yang mati ataupun yang basah, daun dan sebagainya, itu senantiasa memberikan doa, ya Allah ampunilah dosa si fulan, ya Allah ampunilah dosa si fulan. Masya Allah. Makhluk Allah memberikan doa memohon ampunan dosa-dosa muadzin.
Kemudian orang yang banyak pahalanya di sini muadzin. Kenapa? Satu pahala niat kita sama. Nggak tahu bedanya di mana. Allah lebih tahu. Pahala berwudu kita dapat. Pahala jalan kaki yang paling jauh rumahnya, dia lebih banyak. Tapi pahala mengumandangkan adzan ini tidak semua. 27 derajat kita dapat semuanya. Tapi muadzin, masya Allah. Bahkan di salah satu riwayat dikatakan, andai kalian tahu pahala keutamaan muadzin dan duduk di shaf pertama setelah imam, di shaf pertama, niscaya kalian akan berebut, kalaupun harus dengan mengundi anak panah. Jadi kalau kita tahu pahala muadzin dan shaf duduk di shaf pertama, kalian akan berebutan, walaupun harus diundi, aku saja, jadi dikocokkan. Masya Allah. Ya, ini saya bukan mau yang jadi muadzin jangan pendek aja. Tapi ada hal penting dalam lafaz adzan, dan ternyata adzan ini jadi salah satu syiar. Di Indonesia adzan itu standarnya, lagamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya standarnya. Tapi yang di Mekah berbeda, yang di mana berbeda. Bahkan sekarang banyak variasi dalam lagam intonasi, lagam adzan. Namun kadang-kadang ada kekeliruan dalam kaidah. Coba ada kesalahan nggak dalam lafaz adzan ini? Coba kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang salah tidak? Halo. Kenapa ini? Hanyut. Gimana? Ada nggak yang masalah di mana? Ada yang berani? Ya? Berulur. Nah, dia tahu. Walaupun enak kedengarannya, ternyata secara kaidah salah. Gimana salahnya? Allahu Akbar, Allah. Gak boleh. Secara kaidah. Kalau mau diwasal, kalau mau dipotong, maka harus dijeda. Allahu Akbar, Allah. Ada jeda. Allahu Akbar, jeda. Gitu ya, minimal berapa detik dan nafas. Jadi nggak boleh kalau diwasal harus disambung. Allahu Akbar, Allah. Tuh, ya. Walaupun bagus. Bagus kan kedengarannya, tapi keliru. Ini secara kaidah. Maka diubah nanti kalau ada yang masih memandangkan adzan di wasol tapi di tadi Allahu Akbar Allah, kita masih salah. Jadi harus diwasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua biasanya diwasol ketika pas lagi sebelum diwasol hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu endingnya ha besar atau ha terasa di dada karena pakai ta marbutoh. Hayya 'alas shalah. Beda dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bedanya di situ. Jadi jangan disamakan. Ini kalau belum pada dengar atau ini penting karena ada laki-laki itu punya anak ya, itu salah satu sunahnya itu ngazani. Lupa bukannya ngazani malah takbiran. Oh, Allah. Laki-laki yang harus azan ya, simak. Nah, jadi lafaz hayya 'alas shalah Allah sebelum jadi hayya 'alas shalah. Kenapa? Artinya berubah. Shalah artinya sholat. Sholat artinya bisa jadi perang. Malah
hari kita ajak perang. Hayya 'alal falah, falah tanpa tasydid. Ini pakai biar asyik kan. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Falah artinya petani. Falah artinya kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju. Belajar bahasa Arab makanya. Jadi hanya gara-gara tasydid, panjang pendek atau makhraj itu bisa berbeda. Terus kesalahan yang lumrah lagi kalau pas lagi koma. Nah, koma itu kan hanya satu ataupun diwasal ya dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini diwasal. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Enggak boleh. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Jadi harus dibaca tinnya. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Ya, itu atau itu dibaca secara kaidah. Sama. Pernah kalau nggak salah di sini ada imam ya baca Al-Fatihahnya di wasol. Pernah ya? Masih ingat belum siapa? Halo. Di wasol. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penting cara muasal kaidah. Walaupun ada takbiran pun besok sama. Takbiran itu diwasal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mau pakai 3 atau 2 sama aja. Jadi bukan Allah akbar, Allah akbar. Itu anak kecil. Itu anak kecil pasti seperti itu. Ini serius ini. Jadi udah tahu orang yang sudah paham itu akan mendengar ini kalau belajar. Ini penting. Pasti jarang dikasih tahu sama pemateri-materinya. Jadi dua soal. Kalaupun 2 pun sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu ya. Jadi 2 tapi tetap diwasal. Sama dalam kaidah apapun dalam bahasa Arab itu cara muwasal, memotong harus tahu caranya walaupun sepele. Ya, apalagi pemandangan azan syiar. Kita lihat Qatar 2022 sampai rela merogoh kocek itu dana Piala Dunia termahal saat dunia belum terkalahkan. Silakan baca. Kenapa? Karena mahalnya dia mengambil kesempatan untuk syiar dakwah Islam. Masjid-masjid diganti muadzin-muadzinnya. Disiapkan para muadzin yang masih muda dan suaranya bagus-bagus, gajinya besar. Kenapa suaranya bagus? Karena itu syiar. Coba adzan subuh kalau misalkan loyo, Allahu akbar, melonnya lagi. Halo, ini serius ya. Tapi kalau adzan subuhnya pun mendengar, pasti kan enak bangun nih. Sampai aja. Jadi enak. Itu beda kan antara adzan subuh, adzan maghrib. Hati-hati loh ya, yang lagi puasa semuanya ya. Adzan zuhur sama adzan maghrib sama. Halo, hati-hati, awas keliru. Ya, harus bisa membedakan.
hati-hati nanti takutnya ya, ini ada apa ini ya? Nah, gitu ya, karena sama dengan maghrib sama ada zuhur. Jadi dia bedakan, saya kok bisa seperti ini. Saya kalau jadi imam ganti-ganti lagam, karena ternyata mampu untuk menikmati, walaupun orangnya sama, lagam yang berbeda, ternyata akan hanyut kemuliaan. Sama ada, saya bisa ada 12 lagam berbeda, bahkan ada Jawa pun bisa. Yang praktekin pertama. Iya, saya sering ngisi pelatihan, memotivasi anak-anak. Ayo yang punya suara bagus, jangan disalurkan hanya untuk nyanyi. Iya, anak-anak sekarang lebih jago nyanyi. Apa itu judulnya? Bojo galak. Oh, ingatnya itu. Ya macam-macam. Karena saya dulu mantan vokalis band. Percaya enggak? Oh enggak. Percayalah biar kita selesai. Nanti kita debat kan. Dulu saya ini mantan vokalis band. Saya mikir ternyata penting. Kelas 2 SMP bikin grup band. Wah, latihan aja. Belum pernah tampil. Latihan doang. Demi Allah, saya bersumpah. Ini lebih kuasa. Demi Allah, kita bikin grup band. Lagu yang waktu itu kita nyanyikan itu, wah, gak kaleng-kaleng. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, Seagulls now that sing to me, remember childhood. Masjid ya loh. Beneran. Lagunya Peter Pan saya. Ya Allah, dulu kan zaman-zaman Peter Pan, saya masih SMP itu. Hari Noah itu. Mungkinkah tidak bertanya? Oh, kalau bapak akan ngomong, kalau bapak tahunya Kusmas, Kusmas apa pak? Tahu Kusmas ya? Mengapa? Kita ketawa duluan. Itu beneran demi Allah saya hafal. Kenapa hafal? Karena setiap pagi ayah itu selalu nyetel. Dia kencang-kencang mau lagi makan, nyuci piring, bantu ibu. Dulu saya kalau laki-laki bantu nyuci piring, ngepel, makan, siap-siap. Terus terulang-ulang itu lagu, akhirnya hafal. Lagunya Haji Muhammad Irama yang paling banyak saya hafal. Masya Allah. Demi Allah, karena itu orang tua itu nyetelnya terus benar-benar akhirnya terekam. Makanya salah satu kita cara menghafal Al-Quran diulang-ulang. Coba ganti sekarang kalau misalkan musik diganti Al-Quran total, itu anak kita pasti lama-lama akan hafal. Itu tanda ketika kita tahu ada potensi kita miliki, arahkan ke arah yang Allah sukai. Saya dulu mantan vokalis band, walaupun nggak jadi, alhamdulillah. Ya iya, daripada ini akhirnya saya arahkan, Masya Allah. Kita yang punya suara emas, berapa saya ini kelihatan punya potensi semua. Kalau ya saya tanda-tandanya kalau pas di kamar mandi nyanyi, nah cocok. Nah, ayo arahkan. Kesempatan kalau bisa generasi-generasi kita arahkan kepada hal yang positif terlebih lagi ketika baca Al-Quran, jangan hanya gereknya. Cepat betul. Ya, bedakan dengan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Halo, sudah ngantuk? Ya, ini sedikit yang bisa kami sampaikan untuk memotivasi. Ayo di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, jangan kita sia-siakan walaupun hanya 1 detik. Gak bisa baca Quran secara fasih, seminimalnya kita baca 1 surat yang kita hafal, atau berzikir, atau bersolawat. Ya, karena apa? Itu semuanya akan ada hisabnya. Kalau kita memikirkan tentang yaumul hisab nanti, kita akan banyak-banyak berkah. Detik-detik pasti akan berasa penting bagi kita. Dan salah satu amaliyah yang membuat beratnya timbangan kita di yaumul mizan nanti, sudah tahu belum? Kalimatani sabtina khafifatani 'ala lisan. 2 kalimat yang begitu ringan di lisan.
habibatani 'ala Rahman, sangat dicintai oleh Yang Maha Rahman. Thaqilatani fil mizan, begitu berat nanti di timbangan mizan. Hal tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca dalam terus berbanyak untuk memperberatkan timbangan kita di yaumil mizan kelak. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah hujamkan di hati kita kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah, dan langkah kaki di jalan kita untuk tetap berada di jalan Allah yang Allah sukai dan Allah cintai. Dan kita berharap semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehargaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.